Baik. Kita akan sampaikan dulu ada beberapa emiten update ini, Mas Kiswoyo, yang kita akan coba sampaikan untuk pemirsa IDX Channel. Pemirsa bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ada beberapa emiten update tentunya yang kita akan sampaikan, di mana yang pertama, Menteri Keuangan Sri Mulyani ini menolak usulan pajak 0% untuk kendaraan baru, di mana saham otomotif dari Grup Salim dan juga Saratoga akhirnya mengalami tekanan, sementara Astra atau ASI juga masih menguat. Kemudian berikutnya ada produksi nikel PT Vale Inco naik sekitar 4% secara kuartalan di kuartal 3 2020. Sementara di tengah pandemi, PT Arwana Citra Mulia dengan kode saham ARNA merevisi naik proyeksi laba bersih di sepanjang tahun 2020 menjadi 300 miliar rupiah dari sebelumnya sekitar 264 miliar rupiah. Itu dia terkait dengan emiten update, dan kita akan fokus terkait dengan usulan yang ditolak oleh Menteri Keuangan ya terkait dengan pajak kendaraan baru, di mana kinerja Senin pada tanggal 19 Oktober kemarin Astra International ini masih mengalami penguatan sekitar 1,42% di level 5.000. Kemudian kita cermati berikutnya, year to date pergerakannya masih positif sekitar 27,8%. Maksud saya melemah ya, year to date pergerakan dari Astra International masih tertekan 27,8% dengan PE ratio 8,9 kali, PBV-nya 1,3 kali, adapun net profit di sepanjang semester 1 tahun ini mencapai 11,38 triliun rupiah. Baik, Mas Kiswoyo, kita akan bahas tadi ada sentimen yang pertama terkait dengan penolakan adanya pajak 0% untuk kendaraan baru. Astra International tidak terlalu terdampak atau bagaimana ini kira-kira, Mas Kiswoyo? Sebetulnya Astra International mungkin tidak terlalu berdampak. Karena sebetulnya fokusnya adalah kalau kita lihat, ingat bahwa kita kalau IHSG itu adalah gambaran cerminan 6 bulan ke depan ekonomi Indonesia. Jadi kalau orang yakin bahwa 6 bulan ke depan ekonomi Indonesia akan baik, IHSG akan naik mulai saat ini. Nah, kenapa? Karena intinya kalau orang yakin ekonomi Indonesia 6 bulan ke depan akan baik, orang berani beli saham. Baik. Jika banyak orang beli saham, otomatis IHSG akan naik ke atas. Nah, untuk emitennya, Astra International ini adalah sebetulnya gambaran dari indikator dari ekonomi juga. Jadi memang kalau kita lihat porsinya pendapatan Astra dari sisi sektor otomotif itu mencapai 50% lebih. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga kalau ekonomi jalan, otomatis itu penjualan mobil akan naik. Nah, ketika penjualan mobil atau otomotif, mobil motor otomatis itu akan naik, otomatis laporan keuangan kinerja Astra akan bagus. Jadi sebetulnya kalau kinerja keuangan Astra itu bagus, net profitnya naik, otomatis berarti menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia 6 bulan ke depan juga akan lebih baik gitu loh. Tapi kalau kita cermati secara teknikal dalam 1 bulan terakhir pergerakan dari Astra International ini trennya masih naik, Mas Kiswoyo. Lebih kepada didorong dari pergerakan positif indeks harga saham gabungan ya kah? Atau memang secara fundamental posisi dari Astra International juga masih sangat positif? Kalau kita lihat sebetulnya ini jadi gini, waktu itu sempat dalam waktu Maret April itu adalah karena kita semua lagi masa akan ada istilahnya PSBB. Kalau versi Indonesianya, kalau luar negeri mereka lockdown lah gitu kan. Itu otomatis memukul semua emiten termasuk Astra. Lalu setelah itu akan mulai bangkit di sekitar bulan akhir Mei menjelang Juni itu mulai naik. Karena orang-orang sudah mulai yakin bahwa akan ada PSBB transisi dan ekonomi mulai jalan. Jadi kuncinya adalah ketika orang-orang melihat bahwa ekonomi sudah mulai jalan, orang mulai melihat bahwa penjualan mobil sudah mulai naik, otomatis penjualan saham Astra mulai bergerak naik juga. Jadi sebenarnya kuncinya adalah di pertumbuhan ekonomi itu adalah kunci untuk Astra International. Anda masih rekomendasikan tidak kira-kira ini, Mas Kiswoyo, untuk Astra International? Karena kalau kita lihat IMAS pun dalam 1 bulan terakhir trennya juga sudah mulai naik begitu. Berarti memang dengan adanya pelonggaran PSBB, kemudian keyakinan masyarakat dengan adanya vaksin COVID-19 ini juga menimbulkan optimisme baru untuk sektor otomotif. Kalau kita lihat segi harganya, sebetulnya di posisi saat ini dengan kondisi normal, kalau ekonomi normal di harga saham Astra di 5.000 ini murah banget. Murah ya? Karena sebetulnya harga wajarnya kalau dalam kondisi ekonomi normal itu adalah sekitar 6.500 sampai dengan 7.000. Jadi ini adalah kondisinya di sini. Cuma memang saham Astra ini tidak seatraktif saham perbankan. Jadi memang kalau kita berbicara saham yang lebih cepat, itu adalah bank. 4 bank besar aja, BCA, BRI, Mandiri, BBNI. Sektor perbankan memang
penggerak IHSG lah gitu. Yes, yes. Tapi kalau bicara mengenai sektor otomotif sendiri, Anda melihat prospeknya ke depan masih menarik tidak untuk kita cicil beli begitu? Karena kita lihat tadi Anda bilang saja fair value-nya sekitar 6.000 sampai dengan 7.000. Sebenarnya masih ada range cuan yang bisa didapatkan untuk beberapa waktu ke depan. Betul, masih sangat menarik. Kalau kita lihat ini masih sangat menarik banget karena memang ini sebetulnya memang kita tunggu perbaikan ekonomi. Jadi tadi kan dibilang bahwa ada berita bahwa kita baru akhir bulan depan vaksin akan ada sekitar 9,1 juta vaksin yang akan disuntikan. Baik. Diharapkan setelah itu bulan Desember datang lagi mulai banyak vaksin, orang-orang sudah, ya kalau sudah 50% penduduk sudah divaksin, kayaknya tidak akan ada PSBB lagi. Nah, itu otomatis ekonomi berharap bisa pulih dan balik kembali dari konsumsi domestik kita yang saat ini lah udah jadi potensi. Oke, oke. Dan untuk Astra tadi sudah direkomendasikan dengan fair value yang masih menarik. Kalau Imas sendiri masih oke tidak? Karena kita lihat produk-produknya juga sudah mulai banyak diminati begitu ya untuk market di dalam negeri. Imas dibandingkan dengan Astra memang sebetulnya kalau dari sisi saham itu lebih menarik Astra. Oke. Jadi memang sudah dari dulu bahwa kiblatnya kalau ekonomi itu memang market cap-nya juga gedean Astra. Baik. Terus Astra ini juga bisnisnya tidak hanya otomotif, memang 50% lebih sampai 60% dia otomotif. Tapi ada campuran lainnya, ada CPO-nya, ada batu baranya juga, sektor batu bara itu ada juga, terus juga ada sektor-sektor lain lah. Nah, sebetulnya kalau kita bicara otomotif tetap paling besar adalah Astra. Oke, itu dia berarti secara mungkin dari sisi likuiditas kemudian yang paling oke masih tetap Astra Internasional ya kalau kita bicara mengenai otomotif sendiri. Oke, tapi kalau kita cermati ada beberapa emiten yang lainnya seperti Vale gimana nih? Kita lihat produksinya juga naik 4% secara kuartalan. Nah, nikel ini juga kan hari ini kita lihat komoditasnya ya lumayan naik begitu Mas Kiswoyo. Masih oke tidak kalau kita cermati dari sektor pertambangan? Inco ini jadi gini, kalau kita bicara saham komoditi itu sebetulnya semua tinggal tergantung ke komoditi yang bersangkutan. Yes. Karena Inco ini adalah dengan nikel, jadi kalau harga nikelnya naik otomatis harga saham Inco-nya juga pasti akan ikut naik. Oke. Itu udah persis 100%. Jadi memang pergerakan ini harga saham Inco adalah mengikuti pergerakan harga nikelnya, nggak komoditi nikelnya. Iya, iya. Dengan posisi di 4.120 pergerakan dari Inco begitu ya menjelang opening market begitu, bagaimana Anda melihat peluangnya? Apakah masih bisa menjadi bagian dari portofolio investor atau tidak? Karena pre-opening hari ini kita lihat menguat 0,24% untuk Vale Indonesia. Kalau kita lihat sebetulnya memang Inco ini masih bisa naik ke 4.500. Tapi kalau memang harga nikelnya akan naik lebih tinggi lagi bisa ke 5.000. Oke. Ini memang pendorongnya adalah kita penggunaan baterai listrik, apalagi kalau memang benar bahwa kedepannya mobil listrik akan lebih banyak digalakkan dibandingkan dengan yang pakai BBM. Yes. Otomatis kita diharapkan akan ada istilahnya kita mereka sudah mulai teruskan untuk bikin listriknya. Itu otomatis diharapkan Inco juga akan ikut dongkrak. Jadi dia nggak perlu jauh-jauh ekspor, tapi cukup diolah di dalam negeri sudah langsung nanti masuk smelter keluar bahan udah buat jadi bahan listrik. Bahkan konon katanya pabriknya sendiri bahan listrik akan dibuat di Indonesia. Itu adalah pemicu sebetulnya produsen-produsen tambang nikel di Indonesia untuk lebih aktif lah. Betul, pergerakan 1 bulan, 3 bulanan trennya masih naik untuk pergerakan Inco. Seberapa menarik kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Mas Kiswoyo, kita akan jeda dulu sebentar dan juga kami akan sampaikan informasi menarik terkait dengan defisit anggaran pendapatan belanja negara yang terus melebar. Usai jeda berikut ini.